Ya, Nah, kita mulai ya Mbak Rebecca ya. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Apriwandi SE MSc AKSY selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Audit dan Assurance yang telah memberikan kami kesempatan dan kepercayaan untuk membawakan atau mempresentasikan topik tentang jasa non-assurance. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok keempat, yaitu terdiri dari Mbak Rebecca Arlinda Putri dan saya sendiri Naomi Demarsia. Baik, kita masuk ke materi saja ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa profesi akuntan publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi. Dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dan peran utama akuntan publik adalah meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Tanggung jawab akuntan publik itu sendiri terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Nah, untuk memastikan laporan keuangannya disajikan layak untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, maka entitas dapat menggunakan jasa non-assurance dari kantor jasa akuntan atau kantor akuntan publik, yang itu dapat untuk membantu peningkatan kualitas internal perusahaan. Nah, hal inilah yang menjadi latar belakang kenapa jasa non-assurance itu kadang-kadang dibutuhkan oleh entitas jika ingin mendapatkan laporan keuangan yang benar-benar layak dan bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari auditor. Nah, dari definisinya jasa non-assurance itu adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jasa non-assurance ini dapat membantu peningkatan kualitas internal perusahaan, mulai dari pembukuan keuangan, kompilasi laporan keuangan, perpajakan, sistem informasi akuntansi, dan lain-lain. Untuk jenis jasa non-assurance yang dihasilkan oleh akuntan publik itu diantaranya ada 3. Yang pertama itu adalah jasa kompilasi, yaitu jasa dalam bentuk pembukuan dan akuntansi. Yang kedua, jasa konsultasi. Dan yang ketiga adalah jasa perpajakan. Jadi nanti kita bahas satu persatu detailnya seperti apa. Nah, untuk yang pertama, jasa kompilasi, yaitu untuk dalam hal pembukuan dan akuntansi. Jasa kompilasi adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang terbatas pada penyajian laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan diawali oleh adanya engagement letter antara akuntan dan manajemen atau pemilik suatu perusahaan. Jasa kompilasi pada dasarnya dibuat berdasarkan pembukuan yang telah dibuat oleh pihak manajemen perusahaan, sehingga kebenaran penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Jadi kalau untuk penyajian itu benar auditor sama sekali tidak bertanggung jawab dalam hal itu. Di Indonesia, standar profesional yang dijadikan acuan profesi akuntan dari akuntan publik untuk jasa kompilasi ini mengacu pada standar yang ditetapkan oleh International Federation of Accountants atau IFAC seperti yang dimuat di dalam SPAP. Perusahaan yang membutuhkan jasa kompilasi ini dapat meminta bantuan kepada atau meminta jasa tersebut dari kantor jasa akuntan atau KJE selain dari kantor akuntan publik yang selama ini sudah dikenal terlebih dahulu. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 25 tahun 2014. Nah, untuk prosedur kompilasi pembukaan akuntansi ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Rebecca. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Teh Naomi. Suara saya jelas ya Teh ya? Jelas. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai prosedur pelaksanaan jasa kompilasi. Jadi tadi telah dijelaskan oleh Teh Naomi mengenai apa sih itu jasa kompilasi dan
dan detail-detailnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur kompilasi itu sendiri. Dalam melakukan kompilasi ada beberapa tahap yang biasa dilakukan oleh akuntan publik. Yang pertama adalah menumbuhkan kesepemahaman dengan klien tentang kompilasi. Jadi dalam hal ini antara klien maupun akuntan publik harus satu pemahaman dulu bahwa jasa kompilasi ini pada dasarnya merupakan pembukuan yang dibuat oleh manajemen perusahaan sendiri seperti yang tadi dijelaskan oleh Teh Naomi. Jadi kebenaran penyajiannya juga tanggung jawab manajemen, bukan si akuntan publik yang memberikan jasa konsultasi. Lalu yang kedua, meminta penjelasan kepada klien tentang prinsip akuntansi yang digunakan. Jadi kan kita mengenal ada banyak prinsip-prinsip akuntansi, salah satunya misalkan prinsip satuan moneter ya. Di dalam prinsip satuan moneter itu mewajibkan bahwa laporan keuangan itu harus disusun menggunakan satuan moneter yang sama agar tidak membingungkan dan juga untuk memudahkan perhitungan. Sehingga ketika perusahaan itu memilih untuk menggunakan satuan dolar, maka dia harus konsisten menggunakan satuan dolar itu untuk semua laporan keuangannya, seperti itu. Lalu yang ketiga, prosedur yang ketiga adalah menanyakan bagaimana pengembangan asumsi itu dilakukan. Jadi dalam akuntansi sendiri, asumsi itu diperlukan untuk memastikan bahwa pembukuan klien atau laporan keuangannya itu dibuat dengan valid dan akurat. Jadi akuntan itu harus memastikan bahwa perusahaan yang diberikan jasa itu telah mengedepankan asumsi akuntansi dengan baik, dengan benar dan terstruktur, baik dalam penerapannya maupun dalam pengembangan asumsi itu sendiri. Nah, setelah akuntan publik itu mengetahui bagaimana pengembangan asumsi yang dilakukan perusahaan, maka mereka juga akan meminta daftar asumsi-asumsi yang signifikan yang digunakan perusahaan pada tahun tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah mempertimbangkan konsistensi asumsi. Seperti yang kita tahu bahwa konsistensi sendiri menekankan bahwa laporan keuangan itu harus memakai metode dan prosedur yang sama dalam pencatatannya. Misalkan perusahaan itu memilih menggunakan metode akrual, maka perusahaan itu harus konsisten dalam menerapkan metode itu. Kenapa harus konsisten? Karena agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangannya itu tidak membingungkan dan juga memudahkan para pengguna informasi keuangan dalam mengambil keputusan. Ketika tidak konsisten, maka informasinya akan rancu dan bisa saja terjadi misunderstanding dalam pengambilan keputusan. Boleh dibantu next, Teh? Baik, untuk prosedur yang berikutnya adalah menguji kecermatan matematis. Jadi di sini akuntan akan mengecek apakah perusahaan itu telah melakukan perhitungan secara tepat dan benar dalam setiap transaksi-transaksi yang ada dalam perusahaannya. Lalu yang ketujuh, akuntan akan membaca laporan keuangan prospektif. Prospektif sendiri sesuai definisinya kan kemungkinan ya, sesuatu yang memang belum terjadi tapi mungkin saja terjadi, semacam prediksi. Jadi laporan keuangan prospektif itu sendiri berisikan informasi keuangan berdasarkan asumsi tentang peristiwa yang kemungkinan terjadi di masa depan dan tindakan-tindakan apa yang mungkin akan diambil oleh perusahaan dalam menghadapi kejadian-kejadian yang akan terjadi tersebut. Lalu yang ke-8, menilai dampak hasil operasi. Ini dilakukan jika sudah ada sebagian periodenya yang berjalan atau berlalu terhadap laporan keuangan prospektif itu sendiri. Nah, setelah akuntan publik itu menilai dampak hasil operasi, mereka akan mendapatkan representasi tertulis. Representasi ini didapatkan dari manajemen perusahaan biasanya. Nah, setelah semua prosedur itu dilakukan, maka akuntan publik itu dapat melakukan pelaporan atas kompilasi laporan keuangan si kliennya tersebut. Boleh di next, Teh? Nah, lalu apakah manfaat jasa kompilasi ini sih untuk klien gitu? Jadi kenapa dilakukan ini dan kenapa banyak KAP juga yang
menyediakan jasa-jasa ini sebagai salah satu produknya lah, istilahnya seperti itu. Ada beberapa manfaat yang dapat didapatkan oleh klien, antara lain pengungkapan. Jadi ketika mereka menggunakan jasa kompilasi ini, maka laporannya itu pengungkapannya akan relevan atau sesuai dengan PABU atau prinsip akuntansi yang berterima umum. Sehingga laporannya itu bisa dikatakan memadai gitu daripada laporan yang mungkin mereka bikin sendiri seperti itu. Lalu yang kedua, laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan pelaporan dan penyajian yang dipersyaratkan dalam standar akuntansi keuangan, sehingga laporan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan dan asersinya, sehingga layak untuk dilakukan audit terhadap laporannya. Boleh di next. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Teh Naomi. Silakan. Baik, untuk jenis jasa non-asuransi yang kedua, yaitu jasa konsultasi. Jasa ini diatur di dalam standar jasa konsultasi. Nah, standar jasa konsultasi merupakan panduan untuk praktisi atau akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi untuk kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi ini sendiri, para praktisi ini menyajikan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sehingga sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Nah, jasa konsultasi ini sendiri dapat meliputi jasa-jasa berikut, ada beberapa jasa ya. Yang pertama yaitu konsultasi atau consultation, dan yang kedua itu jasa pemberian saran profesional, yang ketiga jasa implementasi, yang keempat adalah jasa transaksi, dan kelima jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya, dan yang terakhir adalah jasa produk. Nanti kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu konsultasi. Konsultasi berarti akuntan publik itu memberikan konsultasi atau saran profesional berdasarkan kepada kesepakatan bersama dengan kliennya. Jadi contoh dari jasa konsultasi ini sendiri adalah review dan komentar terhadap rencana bidang usaha hasil pekerjaan dari klien. Sementara jasa pemberian saran profesional itu dalam bentuk mengembangkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien. Contoh jasa pemberian saran profesional ini adalah pemberian bentuk atau pemberian bantuan dalam babak perencanaan strategik. Jasa implementasi merupakan pewujudan rencana aktivitas menjadi kenyataan. Sumber kekuatan dan personil klien itu digabung dengan sumber kekuatan dan personil praktisi untuk sampai ke tujuan implementasi. Contoh dari jasa ini adalah penyediaan jasa instalasi sistem komputer dan jasa pendukung yang berkaitan. Berikutnya jasa transaksi. Jasa transaksi ini dalam hal menyediakan jasa yang berkomunikasi dengan beberapa transaksi, khususnya klien yang umumnya itu merupakan dengan pihak ketiga ya. Contoh jasa transaksi ini adalah jasa pengurusan kepailitan. Untuk jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya, di sini peran dari jasa asuransi adalah menyediakan staf yang memadai dalam hal kompetensi dan jumlah, dan probabilitas jasa pendukung lainnya untuk menerapkan tugas yang ditentukan oleh klien. Contoh jasa penyedia staf dan jasa pendukung lainnya adalah manajemen sarana dan prasarana pemrosesan data. Selanjutnya untuk jasa produk, dalam hal menyediakan suatu produk dan jasa profesional untuk klien sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk tertentu. Contohnya adalah penjualan dan penyerahan paket program pelatihan, penjualan dan implementasi perangkat lunak komputer. Untuk jasa non-asuran yang ketiga, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Rebecca kembali. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Teh. Izin melanjutkan presentasi mengenai jasa perpajakan. Jadi ini adalah jasa non-assurance, contoh jasa non-assurance ketiga yang akan kelompok kami bahas pada malam hari ini. Jadi jasa perpajakan sendiri merupakan salah satu spesialisasi di bidang akuntansi perpajakan, di mana dalam jasa ini akuntan publik itu akan bertugas untuk menangani, mencatat,
mengkalkulasi atau memperhitungkan, menganalisa, bahkan sampai membuat strategi pajak yang berkaitan dengan transaksi keuangan perusahaan. Apa sih tujuan dari jasa perpajakan ini? Jasa ini bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan, tetapi tidak melanggar aturan-aturan atau undang-undang peraturan perpajakan maupun pedoman laporan keuangan yang berlaku, seperti itu. Boleh di-next. Ada beberapa contoh jasa perpajakan ya. Yang pertama itu adalah jasa telaah perpajakan. Jadi dalam jasa ini itu akuntan publik akan meneliti lalu menelaah kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Lalu juga melakukan perhitungan potensi hutang pajak serta memberikan rekomendasi, saran maupun perencanaan agar dapat meningkatkan efisiensi dalam masalah perpajakan di masa depan. Lalu yang kedua adalah jasa konsultasi perpajakan. Di sini akuntan publik akan memberikan saran-saran perpajakan kepada perusahaan terhadap masalah yang sedang dihadapi pada waktu itu, dalam rangka mematuhi ketentuan perpajakan dan juga mengoptimalkan penghematan pajak. Next deh. Yang ketiga adalah jasa perencanaan perpajakan. Akuntan publik akan membantu perusahaan dalam menyusun rencana perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan mengenai masalah perpajakan. Kurang lebih sama ya tujuannya untuk efisiensi dalam perpajakan. Nah, yang keempat, jasa pedoman perpajakan. Di sini klien akan diberikan saran-saran terkait perpajakan atas berbagai masalah yang sedang dihadapi serta dalam rangka kepatuhan terhadap aturan-aturan perpajakannya. Lalu yang berikutnya, boleh nih next. Nah, yang berikutnya ini ada juga jasa pelatihan perpajakan. Mungkin ada juga perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai orang khusus untuk menangani perpajakan. Nah, biasanya salah satu solusi yang diambil perusahaan adalah mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai macam pelatihan ataupun training. Sehingga salah satu fungsi training itu sendiri adalah dapat membantu perusahaan dalam memahami peraturan perpajakan yang terupdate. Karena peraturan perpajakan kan sering sekali dilakukan updating. Lalu juga kantor akuntan ini juga bisa mengirimkan peraturan perpajakan yang terbaru dan diterbitkan secara berkala kepada klien-klien yang menggunakan jasanya, sehingga klien-klien tersebut dapat lebih meningkatkan lagi pemahamannya terhadap perkembangan peraturan perpajakan. Next deh. KAP juga dapat memberikan jasa pendampingan pemeriksaan pajak. Jadi di sini mendampingi perusahaan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal selama proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP. Lalu juga ada pendampingan terhadap pengajuan permohonan keberatan pajak. Jadi KAP akan mendampingi perusahaan untuk memperoleh hasil yang maksimal selama proses penelitian pajak yang disebabkan oleh pengajuan surat keberatan atas SKP yang diterbitkan oleh KPP, seperti itu. Lalu next. Berikutnya adalah pendampingan pengajuan permohonan banding, gugatan, dan PK atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jadi, akuntan publik akan mendampingi perusahaan agar mendapatkan hasil yang maksimal ketika mereka istilahnya beracara di pengadilan pajak atas permohonan banding maupun gugatan yang diajukan. Lalu juga mendampingi perusahaan agar memperoleh hasil yang maksimal sehubungan dengan pengajuannya. Lalu next deh. Yang berikutnya adalah jasa administrasi perpajakan. Di sini lebih ke jasa-jasa dalam hal-hal administrasi ya, administratif seperti pendaftaran sebagai wajib pajak maupun PKP. Lalu ada juga pemindahan tempat terdaftar sebagai wajib pajak, pengajuan pengurangan angsuran PPh, maupun pengajuan permohonan SKB atau surat keterangan bebas PPN maupun PPh. Next deh. Berikutnya adalah jasa kepatuhan perpajakan. Ini kurang lebih hampir sama dengan yang tadi dibahas. Jadi membantu perusahaan dalam memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, termasuk dalam kepatuhan pengisian SPT maupun penyampaian SPT masa dan tahunan kepada KPP.
seperti itu. Baik, untuk materi mengenai jasa perpajakan kurang lebih sudah kami sampaikan dan kita sudah sampai di bagian kesimpulan ya dari materi pada malam hari ini. Jadi dari materi di awal yang kita bahas tadi mengenai jasa non asuransi sampai perpajakan, dapat kita ambil kesimpulan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Jadi jasa non asuransi sendiri merupakan jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik di mana di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat. Jadi ini bedanya jasa non asuransi dengan jasa yang lain. Jadi di sini tidak ada pendapat yang dikeluarkan oleh akuntan publik. Tidak ada keyakinan negatif, ringkasan temuan maupun bentuk lain dari keyakinan tersebut. Jenis-jenis jasa non-asuransi yang dihasilkan oleh akuntan publik antara lain jasa kompilasi, konsultasi, dan juga jasa perpajakan. Kalau jasa kompilasi sendiri adalah jasa yang terbatas pada penyajian laporan keuangan beserta CALK-nya atau catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu untuk jasa konsultasi ini biasanya output-nya adalah rekomendasi, saran, temuan-temuan seperti itu yang diberikan akuntan publik kepada kliennya. Lalu yang ketiga adalah jasa perpajakan. Jasa perpajakan sendiri adalah spesialisasi di bidang akuntansi perpajakan, di mana akuntan publik di sini akan melakukan analisa dan membuat strategi perpajakan yang berkaitan dengan transaksi keuangan perusahaan, sehingga tujuan akhirnya adalah untuk efisiensi pajak, tetapi tetap memperhatikan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, jadi tujuan dari layanan non-assurance sendiri berbeda karena mereka itu menggunakan akuntan publik di sini sebagai ahli dalam bidang-bidang tertentu, seperti merancang dan mengimplementasikan teknologi informasi baru yang nantinya akan membantu meningkatkan kinerja perusahaan seperti itu. Sehingga tujuan dari perusahaan tersebut diharapkan dapat tercapai. Next, Teh. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai jasa non-assurance. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat perkataan maupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Jika nanti terdapat hal-hal yang ingin didiskusikan, kita bisa lanjutkan berdiskusi di forum Pulon ya besok malam, teman-teman. Dan semoga materi pada malam hari ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Akhir kata, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Rebecca.